Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 24 September 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus terus memelihara kehidupan kita yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 2 Tawarik pasal yang ke-19, kiranya memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian pasal yang kita baca, kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami, serta kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal ini Yosafat ditegur karena perjanjiannya dengan Ahab dipandang perbuatan yang berdosa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dan yang kedua, demikian firman Tuhan. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istana di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang menjadi kesalahan dari Yosafat. Mengapa? Karena bersahabat dengan orang fasik. Yosafat bertobat dan pertobatannya dinyatakan dengan menegakkan hukum. Kepergian raja untuk berperang menyebabkan keseharian rakyat kurang menjadi perhatian rakyat, termasuk juga penegakan hukum. Hal pertama yang dilakukan oleh Yosafat adalah belusukan. Ya. Jadi model pemimpin yang belusukan di Alkitab sudah ada contohnya, yaitu Yosafat yang belusukan ke daerah-daerah. Berulang kali diserukan agar rakyat berbalik kepada Tuhan, melakukan hukum Taurat dan hidup takut akan Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 demikian. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Itulah pesan dari Yosafat kepada para hakim yang telah diangkatnya. Untuk itu, kalau kita perhatikan para hakim dari antara orang Lewi dan kepala puak, ya, itu diangkat untuk menjadi penolong bagi Yosafat mengatur persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat Yehuda. Sikap hidup Yosafat yang takut akan Tuhan dan kesediaannya untuk bertobat dan hidup menurut hukum Tuhan menjadi modal yang sangat besar bagi program penegakan hukum yang dilakukan di kerajaan Yehuda. Ia bisa bertindak tegas karena melakukan hukum dengan tulus ikhlas. Ya, jadi dia bisa menegakkan hukum karena dia sendiri pun melakukannya. Setiap langkah pembaruan dimulai dari diri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dalam kehidupan bersama, pembaruan dimulai dari para pemimpinnya. Teladan dari Yosafat yang bersedia menerima teguran Yehu bin Hanani, ayat yang kedua tadi, menjadi modal yang baik baginya
untuk melanjutkan pembaruan dalam kehidupan bangsanya, yakni kerajaan Yehuda. Dosa dan kesalahan bisa diampuni dengan pengakuan dan pertobatan. Rakyat melihat bahwa raja bertindak tegas karena mereka tidak melihat kemunafikan yang ada pada raja. Ya. Raja melakukan tugasnya dengan baik sehingga rakyat melihat itu dan menjadi satu teladan dalam kehidupan rakyat Yehuda. Ya. Raja tidak hanya melakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri atau pencitraan dengan slogan-slogan atau program pembangunan yang muluk-muluk. Tetapi yang dilakukan oleh Yosafat, dia turun ke bawah, dia belusukan, dia melakukan dulu hukum Allah sehingga dia juga memerintahkan untuk memberlakukan hukum Allah kepada seluruh rakyatnya dan mentaati dengan tulus ikhlas. Nah, rakyat Yehuda dapat merasakan ketulusan hati sang raja Yosafat, dan itu membangun kepercayaan serta modal sosial bagi langkah pembaruan negeri Yehuda yang dimulai dengan penegakan hukum. Raja sebagai panutan rakyat benar-benar mengerjakan peran dan tugasnya. Lebih dari raksasa pencitraan atau penggunaan kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat dan menindas rakyat. Ada kepercayaan yang besar dari rakyat atas rajanya. Itu sesuatu hal yang baik. Yosafat menguatkan dasar program pada penegakan hukum. Pengangkatan para hakim sebagai pemimpin umat dilakukan dengan uji kelayakan tanpa kemunafikan atau menerapkan standar ganda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pemimpin yang ideal dalam kehidupan sebuah bangsa atau sebuah kerajaan. Ya, seorang pemimpin yang sayang terhadap rakyatnya, seorang pemimpin yang konsisten dalam menegakkan hukum, tidak munafik dan membuat pencitraan sehingga mengambil hati rakyat melalui pencitraan yang ada. Tetapi dia tegas bertindak sesuai dengan hukum karena dia sendiri melakukannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan adalah Raja dan Hakim dari segala bangsa. Dia yang bertindak segala hal yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dia akan bertindak sesuai dengan kekuatan dan kekuasaannya. Dan marilah kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa memohon agar kuasa Tuhan bekerja melalui para pemimpin bangsa kita, sehingga mereka berlaku adil, berlaku benar, dan membawa kedamaian. Itulah yang menjadi doa dan harapan kita bagi para pemimpin bangsa kita, baik di eksekutif, pemerintahan, maupun juga legislatif, DPR, MPR. Kita berdoa supaya mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, memimpin dengan berlaku adil, benar, dan membawa kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang beragam ini, yang majemuk, baik suku, agama, golongan, ya, dan lain sebagainya. Perlu pemimpin yang memiliki kebersamaan di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Tidak pilih-pilih, tetapi berlaku adil, benar, dan membawa kedamaian. Itulah doa permohonan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pemimpin yang demikian. Mari kita berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahaminya, dan kami sebagai rakyat juga boleh senantiasa menghormati para pemimpin negara kami. Biarlah kami terus memberikan perhatian melalui doa kami kepada mereka,
sehingga mereka dapat memimpin dengan adil, benar, dan membawa kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kesadaran akan perbedaan yang ada, sehingga rakyat Indonesia boleh saling menghargai satu dengan yang lainnya dan tercipta kedamaian karena dimulai dari para pemimpin yang membawa kedamaian dan menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami pun sebagai gereja Tuhan yang mendapatkan firman Tuhan, biarlah kami juga yang telah Tuhan pilih untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan mampukan untuk kehadiran gereja Tuhan menjadi berkat bagi sesama dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan juga membawa kedamaian. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.